Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. 1. Bahasa dan identitas bangsa. Sejak berabad-abad yang lalu, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar antar daerah di Kepulauan Indonesia. Dalam penyebaran agama Islam dan Kristen, bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa perantara. Pelaksanaan pengajaran bagi penduduk pribumi juga dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Melayu. Sejalan dengan perkembangan pergerakan nasional Indonesia, perkembangan pers berbahasa Melayu juga mendorong pertumbuhan bangsa. Indonesia menjadi identitas bangsa. Karena bahasa ini dapat langsung dimengerti oleh penduduk pribumi, Surat Kabar Medan Prijaji yang terbit pada tahun 1907 telah menunjukkan kedudukan bahasa Melayu sebagai media komunikasi masyarakat pada waktu itu. Adolf Bastian bukanlah orang pertama penemu kata Indonesia. Istilah tersebut baru dipakainya pada tahun 1884. Sedangkan J.R. Logan dan G. Winsor Earl telah memperkenalkan kata Indonesia dalam artikel yang sama pada tahun 1850 juga. Sesudah kebangkitan nasional, pemakaian kata Indonesia semakin berkembang dalam arti politik dan ketatanegaraan. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Manifesto Politik tahun 1925. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangannya itu. 1. Indonesia bersatu. Menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Dampak dari manifesto politik yang dicetuskan Perhimpunan Indonesia adalah manifesto tersebut dijadikan atas perjuangan berbagai organisasi pergerakan guna melawan penjajahan. Asas perhimpunan tersebut kemudian menjadi panutan bagi berbagai organisasi berikutnya. 3. Sumpah Pemuda. Rapat Besar Pemuda dikenal sebagai Kongres Pemuda I. Dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kongres yang bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral ini gagal karena sebagian menginginkan bentuk fusi dan sebagian lagi ingin membentuk federasi. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, dibentuk panitia penyelenggara Kongres Pemuda III yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selain topik mengenai persatuan, dalam sidang-sidang dibahas pula masalah pendidikan dan kepanduan. Kongres Pemuda II menghasilkan suatu ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Berikut ikrar yang dibacakan dalam Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia
Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan penegasan nyata akan perkembangan bahasa dan identitas bangsa. Rumusan Sumpah Pemuda jelas menunjukkan bahwa bahasa Melayu yang tadinya hanya dipakai oleh suku Melayu kini dinyatakan sebagai bahasa peraturan nasional dan diberi nama Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda juga merupakan peresmian adanya nasionalisme Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kesempatan. Hal itu sejalan dengan kesadaran dan identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. 1. Identitas fundamental. Identitas fundamental Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berperan sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. 2. Identitas instrumental. Identitas instrumental Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya. Bahasa Indonesia, lambang negara yaitu burung Garuda, bendera negara yaitu merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Identitas alamiah. Identitas alamiah adalah identitas yang bersifat alami, yaitu 1. Suku bangsa. Terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa populasi berbagai penduduk Indonesia. Saat ini diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya etnis Jawa, sisanya etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa, seperti suku Makassar dan Bugis 3,68%, Batak 2,4%, Bali 1,88%, Lombok 1,66%, Aceh 1,4%, dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenal dari daerah mana asalnya. 2. Agama. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agama Konghucu pada era Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan untuk menafsirkan lingkungan yang dihadapi, serta sebagai pedoman untuk bertindak. Wujud kebudayaan bisa dalam bentuk tingkah laku dan benda-benda kebudayaan. 4. Bahasa. Bahasa merupakan pendukung dari unsur identitas nasional lainnya. Bahasa dipahami sebagai lambang yang dibentuk atas bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar manusia. Semenjak Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional, di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenakan kepada generasi selanjutnya. Tujuannya agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Generasi sekarang perlu mengetahui betapa pentingnya identitas nasional ini. Tetap landasi keragaman kita dengan semangat persatuan demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Pesan kami, seberagam apapun identitas kita atau semodern apapun budaya kita nantinya, bahkan sehebat apapun diri kita nantinya, jangan pernah kita lupakan identitas dan jati diri asli bangsa ini.